رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmat Allah lah sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama walaupun melalui media sosial. Salawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah seorang rasul yang menjadi suri tauladan kita. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul Ramadan dan Covid dalam perspektif Islam. Kita umat Islam di seluruh dunia saat ini di tengah menghadapi dua situasi, yaitu ada situasi yang menggembirakan dan ada situasi yang memprihatinkan. Menggembirakan karena insya Allah beberapa hari lagi kita akan bertemu di bulan suci Ramadan, dan ada pun yang memprihatinkan ialah wabah penyakit COVID-19 yang masih sangat merajalela di seluruh dunia. Dalam perspektif Islam, terjadinya suatu bencana seperti halnya wabah COVID-19 ini dapat disikapi atas dua hal. Yang pertama, penyakit COVID-19 ini adalah musibah yang sudah Allah takdirkan. Musibah dan keniscayaan dan kepastian yang tentunya bisa menimpa siapa saja dan di mana saja dan bersama dengan kapanpun. Harus dihadapi manusia merupakan takdir Allah, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah yang berbunyi wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit rasa ketakutan, sedikit kelaparan, sedikit kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita kepada orang-orang yang sabar. Ayat ini menunjukkan bahwa musibah adalah takdir Allah yang harus diyakini selaku umat muslim yang beriman. Iman pada takdir Allah berarti meyakini bahwa Allah sajalah yang mengetahui ketetapan dan ketentuan takdirnya. Namun ayat ini bukan berarti menuntun kita untuk berpasrah diri saja terhadap apa yang terjadi dan menganggap seolah-olah dengan kepasrahan itu menjadi kita orang yang tawadhu. Ini kesalahan besar. Justru sebaliknya, dengan iman dan takdir Allah, kita sadar sebagai manusia tidak mengetahui ketentuan dan ketetapan yang digariskan Allah. Maka kita wajib berupaya sekuat tenaga untuk mencapai kondisi yang diinginkan atau merubah sesuatu keadaan yang lebih baik. Jangan sampai keimanan kita kepada takdir Allah justru menghentikan ikhtiar dan usaha kita, padahal kita tidak mengetahui apa yang Allah takdirkan pada diri kita kecuali setelah takdir itu terjadi. Itulah alasannya selama ini kita harus bekerja, belajar untuk menjaga kesehatan, berinteraksi sosial, beribadah, dan lain sebagainya. Karena semuanya itu adalah ikhtiar, kekuatan dalam berikhtiar dan kesabaran bila mendapatkan apa yang telah Allah gariskan.
firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allaha sami'un 'alim." Siksaan Allah yang demikian adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Oleh karena itu, sebagai wujud iman dan takdir Allah, kita harus melakukan ikhtiar atau upaya dengan menjaga diri dari keluarga dan lingkungan kita agar terhindar dari penularan wabah COVID-19. Hal ini dilakukan dengan disiplin, mengikuti dan mempraktekkan apa saja yang telah disarankan oleh para ahli kesehatan. Dan yang kedua, wabah penyakit ini ialah bencana teguran Allah Subhanahu wa taala. Wabah Covid ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala bagi umat manusia atas dosa, maksiat dan kemungkaran yang telah dilakukan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa di antara sebab terjadinya musibah dan bencana ialah karena dosa maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yakfau an katsir." Dan musibah apa saja yang menimpa adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan sebagian dosa-dosa. Kita tidak sadar bahwa wabah COVID-19 ini mungkin terjadi karena ulah kita manusia sendiri. Sebelum adanya wabah ini, kita sendiri telah melakukan kezaliman, melakukan kebencian, melakukan kecurangan, dosa-dosa dan kemaksiatan. Oleh karena itu, tiada jalan lain selain bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rabbikum min maghfiratin ila wasari'u, dan bersegeralah kamu kepada ampunan oleh Tuhan. Seiring dengan hadirnya bulan suci Ramadan merupakan momentum yang tepat untuk membersihkan diri dari dosa-dosa kemaksiatan, karena salah satu keistimewaan bulan suci Ramadan adalah adanya jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk ampunan yang besar dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan kesempatan dan peluang di bulan suci Ramadan ini dengan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, agar Allah mengangkat azab yang menimpa kita sehingga mampu mencegah penyebaran wabah penyakit COVID-19 ini. Sekaligus sebagai sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak amal ibadah yang tentunya selama wabah COVID-19 ini cukup dilakukan di rumah saja sebagai wujud keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan
memberikan cahaya rahmat dan rahimnya, sehingga negara Indonesia ini, terkhususnya lagi di Provinsi Sulawesi Tengah ini, dapat terbebas dari bencana COVID-19 ini. Demikianlah ceramah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bagi orang lain. Akhirul kalam, wallahu musta'an wa ala billah. Wassalamualaikum warahmatullahi Andaikan saja Ramadan semua bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersaur ada pahala.